Keadilan, salah satu konsep manusia yang paling tua. Ketika mata diganti dengan mata, dan gigi diganti dengan gigi. Tetapi ketika tonggak keadilan kini berat sebelah, di mana hukum tak lagi menghukum dengan adil dan memandang dengan setara. Bagaimanakah korban palu sang hakim? Saksikan drama virtual dari kelompok 4 dengan tema kesenjangan hukum. Selamat pagi pemirsa dan selamat datang kembali di Berita Lukas Karsa bersama dengan saya Aurel Arabalika. Agenda kita pada hari ini membawa kita menuju lapas Sekar Santri, di mana kita akan mengulik kembali tentang kondisi para narapidana di tempat. Bagaimanakah kehidupan mereka di dalam dan di luar ruang tahanan? Perbedaan kehidupan mereka kini dengan kehidupan mereka yang dulu, dan alasan mengapa mereka harus menanggung beban ini. Semua pertanyaan ini harapannya akan dijawab melalui kunjungan virtual kita menuju lapas Sekar Santri. Maka dari itu, marilah langsung kita alihkan kepada koresponden Lugas Karsa di tempat, Lisa Afidia. Baik, terima kasih Aurel. Kembali lagi pemirsa dengan saya Lisa Afidia. Kali ini di lokasi Lapas Sekar Santri, di sini saya bersama dengan Ibu Mawar Padisara, petugas pengawas para narapidana setempat. Baik Ibu Mawar, benar ya Ibu Mawar panggilannya? Iya benar Bu, saya boleh panggil Ibu Lisa kan ya? Oh iya Bu, silakan Bu. Di sini telah bertugas berapa lama ya Bu? Sekitar 8 tahunan, ya sekitar 8 tahun, hampir 9 mungkin. Oh, selama 8 tahun itu Ibu telah berhadapan dengan banyak tipe narapidana pasti ya Bu? Mayoritas narapidana di sini atas tindakan pidana apa ya Bu? Ya mayoritas karena tindakan mencuri begitu ya Bu, ada banyak macam pencuriannya dengan berbagai jenis orang. Oh gitu Bu. Kalau gitu kira-kira bagaimana ya Bu kehidupan narapidana di sini? Ya gimana ya Bu, sebagai orang yang di luar ruang tahanannya gitu ya, saya rasa cukup susah ya. Sebenarnya diatur dengan rutin sih, di dalam kedisiplinan ketat. Ya saya rasa cukup susah semua narapidana di sini. Oh kalau begitu apakah saya boleh bertemu dengan mereka? Oh boleh Bu, oh mari saya bawa kamera ini ke ruang mereka ya. Oh baik Bu. Ya baik pemirsa, sekarang ini saya sudah ada di ruang narapidana pertama. Selamat pagi Bu, saya Lisa Abidya dari Berita Lugas Karsa. Ibu saya panggil dengan nama apa ya? Iya, pagi Bu. Nama saya Aminah. Oh baik Bu Amina, bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, kabarnya. Kalau boleh tahu mengapa Ibu bisa berada di sini? Ya, di sini karena mencuri Bu. Oh gitu. Memangnya ibu mencuri apa, Bu? Jagung aja Bu, cuma 3 bonggol. 3 bonggol, Bu. Ya Bu, segitu aja. Saya toh juga nggak berani kalau ambil banyak-banyak Bu. Mengapa hanya 3 bonggol, Bu? Bukannya dengan jumlah segitu hanya cukup untuk makan untuk satu hari saja. Ya, mau gimana lagi Bu? Itu pun saya terpaksa ngambil jagungnya karena di rumah sudah nggak ada yang bisa diolah. Kalau tidak begitu, nanti keluarga saya semakin kelaparan. Anak saya yang paling kecil umur 5 tahun setiap hari nangis Bu. Tanya kenapa kok tidak ada makanan di meja. Padahal dia lapar sekali. Saya cuma bisa kasih makan nasi sama garam. Itu pun saya sering nggak ikut makan, nanti takut nggak cukup buat anak dan suami. Nggak tega saya Bu lihat bapak kelaparan, jadi ya saya pikir dengan mengambil 3 bonggol aja setidaknya bisa menghidupi keluarga. Setidaknya anak dan suami bisa makan enak walaupun cuma sehari. Begitu. Lalu apakah ibu kenal dengan pemilik ladang tersebut? Kenal Bu, orangnya baik, cuman
Ya, saya tidak pernah cerita ke dia tentang kondisi saya takut merepotin Bu. Lalu perasaan ibu bagaimana saat tahu bahwa pemilik ingin memperkarakan masalah ini kepada polisi? Takut Bu, benar-benar takut saya. Takut kenapa, Bu? Ya, takut aja karena saya kan tidak ngira kalau bakal dibawa ke polisi. Ya, saya juga udah mohon-mohon ke orangnya, tapi ternyata ya tidak bisa. Jadi terpaksa saya di sini Bu. Ibu dikenakan berapa tahun penjara ya, Bu, kalau boleh tahu? Ada 5 tahun Bu. Lalu sementara di sini, di rumah keluarga bagaimana, Bu? Ya, nggak ada Bu yang ngurus. Apa Ibu sudah mempunyai kesempatan untuk menghubungi keluarga sementara di sini? Beberapa kali aja Bu, nggak bisa juga kalau setiap saat. Nanti ibu penjaranya marah. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu Aminah ini sebenarnya terpaksa mencuri 3 jagung untuk menghidupi keluarga ya, Bu. Lalu dengan di penjara ini, keluarga juga semakin tidak ada yang urus, benar ya, Bu? Ya, benar Bu. Dan Ibu mendapatkan hukuman 5 tahun untuk mencuri 3 buku jagung. Apakah Ibu pernah mencoba untuk meminta keringanan hukuman, Bu? Sudah pernah Bu. Lalu, Ya, dari pengadilan bilangnya tetap nggak bisa Bu. kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Nggak bisa, tanya Pak Hakim karena yang mencuri tetap melanggar hukum, apapun itu alasannya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu tentang keadaan ini? Apakah Ibu merasa bahwa hukuman yang Ibu terima itu tidak pantas atau mungkin malah sebanding dengan yang Ibu lakukan? Ya, kalau dari saya sendiri saya serahkan aja Bu pada Gusti Allah. Mau protes juga saya tidak ada hak Bu, saya kan juga cuma orang kecil. Oh, baiklah Bu. Kalau gitu terima kasih atas waktunya. Saya harap Ibu bisa mendapatkan keadilan agar dapat berkumpul kembali dengan keluarga serta dapat dipermudah jalannya untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Amin, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Demikianlah pemirsa kisah dari Aminah, seorang ibu yang karena keadaan yang sulit, ini harus menanggung kehidupan yang berat, terpisah dari keluarganya. Pemirsa, apakah seperti ini keadaan setiap narapidana di sini? Apakah manusiawi memperlakukan manusia seperti ini? Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, Ibu Mawar akan membawa kita ke ruangan narapidana kedua kita. Baik, kamera Ibu Mawar kini berada di ruangan yang berbeda. Mari kita tunggu. Oh, oke. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Lisa Afidia dari Berita Lugas Karsa. Kira-kira saya boleh manggil Ibu dengan nama apa ya? Oh, panggil aja Sarah. Oh, baik, Bu Sarah. Ibu Sarah memangnya tinggal di ruangan ini ya? Wah, iya dong. Ini ruangan ini saya sendiri yang dekor. Waktu itu saya pesennya sih sofanya warna hijau ya, tapi yang datang hitam, tapi nggak apa-apa lah. Em, Ngomong-ngomong Bu Lisa, udah berapa lama sih kerja di channel news gini? Oh, saya sudah berapa tahun, Bu? Oh ya? Sama dong. Ponakan saya loh juga ada yang kerja di channel-channel gini. Udah lama saya nggak ketemu dia. Udah berapa lama ya? 3 bulan mungkin sejak saya masuk di sini. Oh, begitu, Bu. 3 bulan yang lalu Ibu Sarah masuk ke sini kira-kira karena apa ya, Bu? Hmm, karena ya kan Mbak Lisa tahu lah. Ya karena anak buah ponakan saya itu loh. Dia cerita-cerita gitu sama teman-teman kantor polisinya, pakai lapor-lapor segala. Ya terserah lah si polisi itu mau bilangnya apa ya. Pokoknya saya bukan mencuri uang. Saya cuma diminta diberikan tas Hermes yang kulit buaya, itu lengkap sama scarfnya. Biar lancar usaha si ponakan saya itu, mumpung dia dapatnya anggarannya tuh gede, jadi ya comot dikit ya nggak apa-apa lah. Oh, Ibu mendapat hukuman berapa lama di sini?
Cuma 4 bulan sih. Bulan depan udah bisa pulang saya. Bisa marahin tuh ponakan saya. Bisa-bisanya nggak ngunjungi tantenya. Sukanya cuman kirim parcel makanan gitu dari Haidilau tiap minggu. Oh, memangnya Ibu Sarah tidak suka dengan makanannya? Kalau begitu, apakah tidak lebih baik dibagi saja dengan ruangan sebelah? Dibagi sama ruangan sebelah. Hmm, kayaknya sih kurang bisa ya. Karena mereka tuh nggak tahu gitu caranya makan yang bener. Daripada ngerepotin ya kan. Tapi ini gara-gara lagi bahas makanan, saya jadi kangen deh sama Yukaku, makan-makan bareng keluarga besar tuh. Aduh, coba deh besok aku ajuin aja deh sama Bu Mawar buat majuin waktu keluarku. Kalau bisa, mungkin 2 minggu lagi ya. Oh, memangnya bisa Kamu mengajukan seperti itu? Apakah prosesnya mudah? Oh ya mudah dong. Besok aku ajuin deh ke Bu Mawar kayak biasanya. Sekalian aku mau request pasangin AC yang lebih canggih di dalam. Ini panas banget sih, ngerasain nggak? Enggak, ya kalau misalnya Ibu request hal-hal seperti itu, kira-kira caranya bagaimana ya, Bu? Karena waktu saya tadi melihat ruangan lain, ya kondisinya nggak sebagus ruangan Ibu ini. Wah, kalau itu sih ya harus punya dukungan ya dari keluarga. Apa sih istilahnya itu yang itu loh yang anak-anak zaman sekarang itu bilang itu loh supportive family. Oh ya, bener. Supportive family itu loh kayak ya keluarga kan harus saling mendukung ya. Kalau keluarga mereka kurang mendukung ya itu bukan kekuatan saya lah. Hmm, aduh, ngomong-ngomong udah jam 2 nih ya, Bu Lisa. Sebentar lagi saya mau tidur siang nih. Meski kondisi nggak maksimal ya tetap harus cantik ya. Ya, Ya, oke Bu Sarah. Kalau begitu selamat tidur siang ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya Bu. Pemirsa, kita telah melihat secara langsung dan mendengarkan kisah dari dua narapidana dengan kehidupan yang sangat berbeda. Satu mengalami kualitas kehidupan yang sangat kurang baik, sedangkan yang satunya lagi mengalami kehidupan yang tak kalah mewah dari kehidupan di luar lapas. Di sini saya kembali lagi berbincang dengan Ibu Mawar untuk menggali tanggapannya akan hal ini. Ibu Mawar, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oh ya, sangat jelas. Bagaimana Bu Lisa pengalamannya dengan dua narapidana kami? Baik, Bu. Baik. Kami mendapatkan cukup pencerahan pada hari ini. Saya menjadi penasaran, Bu. Setelah mendengar kisah mereka masing-masing, bagaimana bisa keadaan mereka sangat berbeda, sedangkan Ibu mengatakan bahwa semua narapidana di sini diatur dengan disiplin yang ketat. Oh ya, itu. Lapas dapat memberi beberapa fasilitas tambahan sebagai insentif untuk perilaku yang baik gitu. Oh, begitu, Bu. Akan tetapi, atas kesaksian dari Bu Sarah, fasilitas yang ia terima merupakan hasil dari percakapan langsung dengan Ibu Mawar sendiri. Itu maksud saya ya, narapidana bisa meminta fasilitas tambahan jika mereka memiliki perilaku baik. Saya rasa itu bukan keseluruhan ceritanya, Ibu Mawar. Ya, saya tidak dapat menutupinya. So saya menceritakannya, polisi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon kepada pemerintah ya. Mohon, perhatikanlah kondisi kesejahteraan setiap rakyat. Ya, baik, silakan, Bu. Saya telah dipaksa oleh keluarga Pusara untuk memberi dia fasilitas-fasilitas itu. Awalnya saya menolak diberi uang untuk hal itu, tetapi jika saya tidak menerimanya, kehidupan saya akan dibuat sulit, katanya begitu ya. Dan bahwa saya tetap harus memenuhi keinginan Pusara dengan uang saya sendiri. Oh, jadi Ibu diancam? Ya, bisa dibilang semacam gitu ya. Salah satu keluarga saya bekerja di perusahaan A yang salah satu investornya adalah anggota keluarga Pusara. Saya nggak berani menolak ya. Keluarga saya akan diputus makannya. Jadi saya pikir ya baiklah, saya penuhi 4 bulan dari 8 tahun. Jadi keluarga Bu Sarah telah mengancam Ibu untuk memenuhi keinginan Ibu Sarah. Ya, Bu Lisa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamera kan biasa yang berada di tangan mereka. Jika mereka menjatuhkan kita, ya kita bisa apa? Sumber pakai hilang. Saya ingin membantu Bu Amin juga, tapi biaya tidak punya. Pengawasan terhadap orang seperti Bu Amin juga lebih ketat gitu. Jadi saya ya mohon maaf ya Bu Lisa. Saya rasa wawancara ini harus berhenti sampai sini saja. Oh iya Bu, mari jangan khawatir, akan saya sampaikan hal ini dengan para pemirsa. Terima kasih atas waktunya dan saya harap Ibu sehat dan sejahtera selalu.
Demikianlah pemirsa kisah dari 3 orang. Ibu Aminah yang dipenjara karena 3 bonggol jagung, Ibu Sarah yang tersandung oleh permintaan-permintaannya, serta Ibu Mawar yang terlilit menjadi perantara. Sistem dan hukum di Indonesia yang seharusnya adil ternyata memiliki wajah tersembunyi seperti ini. Apakah artinya ini bagi masyarakat, pemerintah, serta bangsa? Aurel, saya kembalikan ke studio Lukas Karsa. Terima kasih Lisa atas informasi yang dibawakan dari lapangan. Pemirsa, sungguh disayangkan bahwa masih banyak terdapat permainan kekuasaan dalam sistem hukum kita. Kesenjangan sosial yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kini menjadi penentu kualitas hidup dalam kondisi narapidana tersebut. Hukum yang seharusnya berfungsi dengan adil, yang seharusnya memandang semua warga dengan sama dan rata, malah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemirsa, sebagai bagian dari negeri tercinta kita ini, apakah yang dapat kita lakukan? Tidak cukup hanya dengan berkomentar dan mendesah satu sama lain. Tidak cukup hanya menyatakan prihatin. Waktunya bagi kita untuk bergerak. Waktunya bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban satu sama lain kepada pemerintah, kepada pelaksana hukum kita. Waktunya bagi kita sebagai masyarakat untuk bergerak. Demikianlah berita khusus dari Lukas Karsa pada hari ini, Jumat 30 September 2022. Saya Aurel Arabalika, izin undur diri. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.